Baik, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Ya, kalau gitu. Baik, Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan waktu kita sudah pukul 13.20, kita akan segera memulai acara diskusi kita, Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesiana tahun 2020 untuk sesi keempat, yang merupakan sesi terakhir dari rangkaian kegiatan Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesiana. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Zakia Egarimani, atau bisa dipanggil Egar. Saya yang akan memoderatori kegiatan diskusi pada siang hari ini, dan juga di sini telah hadir ketiga narasumber kita tentunya. Ya, ada Mbak Ade, Mbak Anti, dan Pak Dede. Selamat datang semuanya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan doa bersama, dan kita langsung masuk kepada diskusi kita. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita sesi diskusi kita, marilah kita sama-sama berdoa agar senantiasa kita diberikan kesehatan dan juga dilancarkan dalam diskusi pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya kita langsung masuk kepada sesi diskusi kita hari ini, diskusi sesi keempat yang merupakan sesi terakhir dari Lokakarya Indonesiana. Baik, saya persilahkan kepada Mbak Ade, kemudian Pak Dede Pramayoza, dan juga Mbak Anti. Silahkan yang ingin menyampaikan pertama kali, atau mungkin saya berikan kesempatan kepada Kabupaten Pati. Bagaimana Mbak Ade, Pak Dede, dan Mbak Anti? Halo? Halo? Langsung saja kepada Kabupaten Pati, terima kasih. Ya, Mbak Egar. Ya, ya. Nah, di pertemuan keempat ini mungkin kita akan lebih banyak mendengarkan paparan dari teman-teman Pati ya, karena seperti yang kita tahu dari Lokakarya pertama sampai dengan ketiga, Pati ini termasuk yang mempunyai progres sangat baik gitu. Jadi mungkin bisa kita mulai dari
kawan-kawan di Pati untuk memaparkan kira-kira apa saja progres-progresnya gitu. Kemudian pasti sudah ada hasil-hasil pertemuan di minggu-minggu lalu. Silakan bisa dimulai. Silakan dari Kabupaten Pati, mungkin dari Pak Parianto mungkin, atau dari Pak Sutomo, atau dari Bapak Ibu yang lainnya yang di Kabupaten Pati, silahkan. Kemarin direktur festivalnya sudah ada ya, teman-teman? Ya Pak Parianto bisa memberi jawaban dulu. Oke, baik Pak Sutomo, silahkan Pak Sutomo kalau ada yang ingin disampaikan. Biar Pak Parianto. Direktur festivalnya sudah, Pak Parianto katanya. Monggo Pak Parianto lagi di mobil ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya mengikuti dengan perjalanan ke suatu daerah ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan sambil jalan. Terima kasih. Sesuai dengan tugas pada sesi yang ketiga kemarin, kami melengkapi susunan tim kerja Indonesia Kabupaten Pati tahun 2021. Sudah kami susun sedemikian rupa sesuai dengan format yang ada. Ini saya minta tolong Mas Beni atau Mas bisa menyampaikan share screen-nya supaya bisa dilihat teman-teman semuanya. Itu hasil diskusikan dengan teman-teman beberapa hari yang lalu dan kami sesi kemarin. Jadi ini masih bentuknya final, artinya masih bisa ditambah kurang dari teman-teman dibuat kemarin berdasarkan diskusi. Jadi nanti ada teman-teman yang yang tergabung dalam diskusi ini belum masuk, mungkin ada masukan, ada tambahan, masih sangat terbuka. Intinya seperti itu. Jadi sudah kami susun, tolong Mas Atta atau mungkin Mas Beni atau Mas Ragil yang punya filenya bisa menyampaikan secara detail dari draft yang kemarin kita susun. Dari saya itu dulu, yang lain monggo silahkan dilengkapi. Baik, terima kasih Pak Parianto. Silahkan, tadi mungkin ada beberapa nama yang disebutkan oleh Pak Par. Kami persilakan jika ingin menyampaikan. Mungkin ada yang ingin share screen, bisa bisa disampaikan jika ada yang ingin share screen, nanti supaya kami bantu untuk aksesnya, gitu Bapak Ibu. Silakan. Iya, Mas Agus Atta Suharto. Ya, ya, silakan kalau ada yang mau di-share screen, coba akan kami berikan akses, Mas. Gimana? Kalau untuk susunan kemarin yang dari susunan tulisan tangan saya kasihkan ke Mas Ragil. Mungkin Mas Ragil bisa bantu Mas untuk bisa share. Mas Ragil minta tolong untuk dibantu di share untuk screen-nya mungkin. Dari kemarin kita ada rapat kecil dengan Pak Fad dan beberapa teman-teman kemarin, sudah kita proyeksikan beberapa teman-teman di situ. Yang saya akan ke Mas Ragil minta bantuannya mungkin. Oke, Mas Ragil. Mas Ragil, halo. Halo Bu. Iya, Mas Ragil. Ini mau share Saya pakai laptop apa HP online-nya. Atau filenya saya kirim ke siapa dulu Bu? Biar di share screen dari hostnya. Ini saya kirim ke Edgar ya. Oh, oke. Boleh. Saya dikirim ke saya dulu, boleh. Saya kirim ke Mbak Ade sudah. Kayaknya saya kirim ke Mbak Ade. Baik. Oh iya. Mbak Ade. Mungkin buat Ade minta tolong karena saya pakai HP ini. Baiknya sudah saya kirim ke Mbak Ade, mungkin Mbak Ade bisa minta tolong bisa di share screen. Iya, nanti saya
yang bantu, Mas. Saya bantu share screen sama teman-teman yang ada di sini. Ini saya lagi tunggu WA dari Mbak Ade. Nanti kita bantu ya. Mohon ditunggu sebentar. Oke, sebentar ya. Susunan kepanitiaan. Ini baru saya kirim ini. Bentar. Oke. Saya kirim ya, Mbak. Oke, siap. Mas Gimana, Mas? Mas Atta itu loh Pak, Mas Atta kok tambah ganteng sekarang. Ya, ini data yang kemarin kita susun sementara yang sudah berhasil kami diskusikan dengan teman-teman. Halo. Iya, Pak. Silakan, Pak. Ya, mungkin itu kurang jelas, kurang terus karena kecil mungkin bisa saya baca dari sini. Saya kebetulan pegang kertasnya. Susunan tim kerja Kabupaten Pati tahun 2000, Direktur Festivalnya Agus Wara atau Mas Atta. Di posisi sekretariat kami isi Mbak Indirawati Pawekas, kemudian Mas Mat Surdaya, dan Lisa Ardita. Kemudian tim pengelola pengetahuan dipercayakan pada Mas Ragil Haryo Yudi Arto, kemudian Mas Budi Utomo, manajer risetnya Pak Bukori dan Mas Juli Rizal, manajer arsipnya Mbak Tia Siska Herawati, tim kuratornya ada Mbak Tantin Hermawati, Mas Nur Zaini atau Mas Nur Sam, nama Pak, kemudian Dr. Putut Sulasmono, Bapak Tomo, kemudian Eyang Runal, kemudian Direktur Komunikasi dan Kerja Bersama Mas dan Beni Dewa Brata, Angga Widi, Maska Fauzan, Ahmad Muharar, kemudian Eko Julianto. Direktur program ada Mas Haryono dan Mas Wibosmoro. Manajer acara Mas Slamet, kemudian Eko Bagio. Tadi saya kelihatan Mas Eko Bagio lagi di jalan juga. Oksarinola dan Mas Danang. Manajer acara 2, Rajil Premi Hadi. Kemudian ada Pak Sunaryo, Bapak Sumartono, dan Romi Putra. Direktur artistik Bapak Bayu Adinata, kemudian Mbak Murtisa Sari Dewi, manajer lokasi Mas Ahmad Yaul Humam, Mas Yoyo, kemudian Sumito, Rizky, kemudian Marzuki, manajer perlengkapan Mas Nirwan Basuki, Suwe, kemudian manajer teknis Miftahul Ulum, Saudara Jono Teater, kemudian Arafani Badriawan, Dwi Harsanto, dan Agus Sili. Itu kurang lebih tim kerja yang coba kami susun kemarin. Mohon masukan, saran, dan koreksi dari teman-teman, mungkin ada yang perlu geser atau mungkin ada yang perlu ditambahkan.
Saya kira itu dari saya, mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator atau mungkin kawan-kawan yang ada di kalimat atau yang lain, monggo silahkan memberikan. Terima kasih Pak Parianto. Silahkan, mungkin ini selaku direkturnya Mas Agus Soeharto atau Mas Atta. Saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang dari proyeksi yang kita buat kemarin, dari rapat kecil beberapa teman-teman, termasuk juga ada Pak Parianto, kemudian juga ada Mas Ragil, Mas Beni. Ini mungkin masih bisa digeser, cuman memang secara keseluruhan hampir 70 atau 80% dari teman-teman yang masuk dalam susunan tadi murni dari teman-teman komunitas seni. Hanya memang ada beberapa tambahan yang saya tambahkan tersendiri, itu dari unsur profesional maupun juga dari komunitas yang lain. Artinya seperti ini, Mbak, misalkan ada pada di kehumasan dipegang kendali oleh Mas Beni, hanya beberapa teman-teman yang membantu, memang saya masukkan beberapa teman-teman dari unsur profesional media. Artinya kami berpikir bahwa nanti ke depannya konsep atau mungkin juga publikasi maupun juga gaung dari acara ini nanti bisa terformat dengan bagus dengan melibatkan para teman-teman dari profesional. Begitu juga pada beberapa posisi lain seperti di posisi teknis tadi, kita memang melibatkan teman-teman tidak hanya seniman, karena saya anggap bahwa kalau untuk konsep dan segala macam seniman mungkin sudah bisa melakukan gitu ya. Artinya ide yang mereka keluarkan bisa, hanya aplikasi di lapangan nanti kita juga butuh teman-teman yang memang secara profesional mereka sudah terbiasa bekerja di situ. Dan saya yakin beberapa teman-teman yang saya masukkan juga tadi di luar dari teman-teman seniman bisa bekerja sama karena memang sudah terbiasa bekerja bersama juga gitu, Mbak. Sedikit tambahan dari saya mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Atta. Ya. Saya pikir ini sudah bagus sekali ya. Sudah sangat-sangat lengkap begitu. Terus udah gitu 80% juga dari komunitas seni dan unsur profesional. Gitu. Sebenarnya sudah sangat baik gitu loh. Cuman sudah ada rencana kerja dari masing-masing bidang ini. Apakah sudah sampai ke situ pembicaraannya? Kalau sampai rencana kerja secara detail, kami belum. Jadi belum sempat kami diskusikan secara detail. Tapi pada intinya sesuai dengan proposal yang kami ajukan terlebih dahulu dan beberapa konsep yang kemarin sudah kami sampaikan, sudah sempat kami diskusikan. Jadi nanti setelah ini mungkin kami akan segera lakukan untuk rapat-rapat secara keseluruhan maupun rapat-rapat kecil dalam rangka penyusunan program kerja lebih detail di tahun 2021 nanti. Karena memang terus terang ini menjelang tahun teman yang punya aktivitas sangat tinggi, sehingga kami sendiri dari dinas untuk mengkoordinasikan ini waktunya masih sangat terbatas. Saya kira itu, jadi nanti kalau secara detail program-program kerja belum ada yang bisa kami sampaikan, jadi hanya yang ide-ide gagasan yang kami sampaikan di sesi-sesi sebelumnya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan, Mas Beni, mungkin sudah ada program kerja yang bisa ditambahkan dari sesi-sesi sebelumnya. Kemudian Mas Ragil dari sisi pengetahuannya nanti penelaan atau penggaliannya seperti apa. Kemudian konsep-konsep narasumber yang akan digali atau didalami terkait dengan kegiatan yang direncanakan. Monggo yang lain, ada Mas Bagio di sana, monggo, ada Pak Tomo, ada teman-teman yang banyak sekali. Tadi saya cek sudah lebih dari sekitar 30-40 orang yang sudah masuk. Monggo yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, silakan teman-teman yang lain. Mungkin sudah ada bayangan lah, kita ngobrol aja sih sebenarnya. Ya. Kita obrolin aja atau dulu. Mungkin,
atau mungkin dari Pak Dede atau Mbak Ade dulu bisa memberikan pancingan kepada teman-teman bisa keluar idenya. Biasanya teman-teman itu dipancing dulu baru nanti keluar gitu. Tapi Mungkin dari Mbak Ade atau Pak Dede. sepertinya Pak Ragil mau bicara tuh. Oke, Iya. Pak Ragil, monggo Pak Ragil. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas Pak Ragil? Benar, Pak Jelas. Ragil. Sangat Oh, iya. jelas, Mas Ragil. Jadi secara konsep kerjanya bayangan saya di awal sih ketika ditunjuk masuk ke tim pengelolaan pengetahuan ini. Memang beberapa nama ini beberapa adalah akademisi ya. Artinya memang yang terbiasa bergelut dengan kajian-kajian dan telaah secara kritis ilmiah gitu. Nah, yang saya bingungkan nanti biasanya ini nanti outputnya apa ya dalam tim pengelolaan? Katakanlah bentuknya buku. Buku ini nanti formatnya seperti apa? Sekumpulan semacam isai kah atau seperti apa gitu, Bu? Baik, terima kasih Mas Ragil. Kalau biasanya memang outputnya itu adalah buku. Kalau misalnya pun belum bisa dibuka, biasanya itu berbentuk e-book ya, e-book seperti itu. Nah, isinya adalah tentang pendalaman mengenai OPK itu sendiri, yaitu dalam hal ini adalah ketoprak pati, pesantrenan. Terus kemudian ya sejarahnya, terus ya kemudian seperti apa sih ketoprak itu, kelebihannya dibanding yang lain, bukan kelebihan tapi perbedaannya, semacam itu, perkembangannya. Jadi pendalaman tentang objek pemajuan kebudayaan itu sendiri. Terus kemudian yang kedua adalah tentang festivalnya itu sendiri, begitu. Jadi festivalnya itu sendiri kan ada acara-acaranya tuh ya. Jadi itu dituliskan, misalnya pelatihan ini, gitu kan, misalnya workshop sinden atau apa, begitu, semacam peliputan gitu ya, sehingga ada sedikit singkat-singkat tentang berjalannya setiap acara itu, dan tentunya juga profil dari seluruh yang ikut di dalam ketoprak itu, di dalam festival ini, sehingga mereka tercatat, mereka terlibat di dalam festival ketoprak pati, begitu. Tapi untuk lebih lengkapnya saya bisa kirimkan sih, itu kira-kira apa yang perlu digali di dalam pelaksanaan, pada saat pelaksanaan, dan kemudian pasca pelaksanaan. Pasca pelaksanaan biasanya tim pengelolaan pengetahuan mengadakan evaluasi terhadap festival ini. Begitu. Nanti seluruh hasil-hasil tulisan atau dokumen yang dihasilkan pengelolaan pengetahuan ini bisa sangat berguna untuk bidang-bidang lain, gitu, seperti misalnya bidang media gitu. Jadi mereka kan harus menyebarkan apa sih ketoprak pati. Nanti mereka bisa mengambil data dari pengelolaan pengetahuan, walaupun mereka media biasanya akan mengemasnya kembali dengan bahasa media. Begitu gambarannya, Pak Ragil. Saya bisa kasih inilah dokumennya tentang kira-kira pengelolaan pengetahuan itu seperti apa. Ya, siap Bu. Wah, yang penting itu formatnya Bu, karena kita kadang kan kalau nulis kan kebingungan soal format penulisannya ini gimana nanti. Iya, mungkin saya kasih lihat alur-alurnya aja sih ya, kerangkanya. Oke, siap Bu. Ditunggu Bu. Iya siap, nanti saya share di WA. Siap. Terima kasih.
Terima kasih. Dari Solo. Halo. Baik, terima kasih Mas Ragil. Silahkan mungkin dari Pak Dede atau Mbak Anti, ada yang ingin disampaikan? Baik, Iya, iya. Halo. Ya, kalau dari saya sebenarnya sudah disampaikan oleh Mbak Ade dan Mbak Ati ya. Sebenarnya kalau dari segi progresivitas atau kemajuan dari proses bersama kita di Lokakarya peningkatan kapasitas Indonesiana di Kabupaten Pati ini, saya kira di pertemuan yang keempat ini kita bisa diskusi tentang hal-hal yang mungkin lebih dalam ke tentang 4 bidang itu gitu. Tawaran saya bisa ke sana karena yang perlu diingat oleh teman-teman di Pati, khususnya Pak Haryanto, mohon awal nanti tentu saja adalah ini kita memerlukan dokumen perencanaan untuk tahun 2021. Yang akan tentu saja akan dikirimkan oleh teman-teman di Pati ke Sekretariat Indonesiana ya, ke Popja Indonesiana gitu untuk tahun 2021. Cuman itu saja, dan saya kira poin-poin pentingnya atau butir-butir pentingnya ada 4. Yang pertama program atau kerangka dasar kegiatannya, kemudian yang kedua skema produksinya, yang ketiga adalah tim pelaksananya, kemudian yang keempat ada postur. Itu tampaknya semua sudah ada, cuman memang masih dalam bentuk garis besar ya. Jadi yang terakhir saja sih yang mungkin masih dalam bentuk rencana awal atau masih dalam kerangka dasar ya. RAB-nya mungkin masih dalam kerangka dasar. Tapi kalau 1, 2, dan 3-nya sebenarnya udah dicapai oleh teman-teman di Pati, baik dalam kerangka dasar kegiatan atau programnya, kemudian juga dalam mungkin yang kedua juga mungkin nanti bisa didetailkan ya oleh Direktur Festival Mas Atta ya, soal kerangka produksinya Mas Atta. Biasanya diwujudkan dalam bentuk timeline ya, atau lini masa produksi gitu. Nah, lini masa produksi ini tentu saja belum bisa disusun Mas Atta kecuali setiap divisi atau setiap departemen sudah menyetorkan kepada Mas Atta nanti rencana kerja mereka masing-masing gitu. Jadi tim pengelola pengetahuan sudah memberikan kepada Mas Atta rencana kerja kami adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Terus tim kurator juga sudah punya rencana kerja. Kemudian tim komunikasi dan publikasi juga sudah punya rencana kerja begitu. Nah, nanti Mas Atta sebagai direktur yang saya kira akan menggabungkan semua rencana kerja itu dan bisa diwujudkan dalam bentuk timeline. Kebutuhannya tentu saja adalah kebutuhan Mas Atta sendiri nanti saya kira sebagai direktur untuk mengontrol jalannya proses persiapan sehingga ke pelaksanaan festival. Jadi saya kira nggak apa-apa diskusi seperti barusan akan lebih produktif kalau ada teman-teman dari tim pengelola pengetahuan yang ingin bertanya. Saya kira Mbak Ade ada di sini bisa berbagi pengalaman 2 tahun pelaksanaan Indonesiana. Kalau tentang produksi dan kurasi, saya kira saya dan Mbak Anti bisa membantu berbagi cerita juga tentang pengalaman-pengalaman di daerah lain dalam hal kurasi dan produksi. Begitu sih, Mbak Egar. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman di Pati terima sendiri. kasih Pak Dede untuk apa yang tadi disampaikan. Tadi ada 4 poin ya yang disampaikan. Program, skema produksi, struktur organisasi, dan RAB itu sendiri.
Mungkin dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dede, dari teman-teman di Pati mungkin ada yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Ini kita ya itu tadi lebih banyak diskusi terkait dengan 4 poin tersebut. Kami persilahkan, silahkan. Mungkin sebelum ke teman-teman yang lain saya sampaikan dulu untuk timeline di Silakan, Pak. paparan. Halo. Iya Pak, silakan Halo. Pak. Bisa Suaranya jelas Pak. Bisa didengar Jelas, suara saya? jelas suara Bapak. Jelas, oke, terima kasih. Oke, sebelum ke teman-teman yang lain perlu kami sampaikan ke Pak Dede, Mbak Ade atau Mbak Andi untuk timeline secara global sudah kami sampaikan di file yang terdahulu yang sudah kami kirim ke Mas Didik Yahya, mungkin sudah disampaikan. Nah, itu sudah kami sampaikan timeline secara globalnya, tanggal-tanggal dan sebagainya kegiatannya sudah ada. Cuma secara detail per item kegiatan memang belum. Nanti kami butuh waktu untuk diskusi lagi dengan teman-teman untuk merinci lebih rinci dari kami susun itu. Kemudian terkait dengan RAB, kami akan mendasarkan pada melihat RAB yang tahun lalu sudah kami sepakati, jadi mungkin tidak jauh berbeda dengan RAB kami tahun yang lalu. Mungkin kami hanya perlu penyesuaian item kegiatan yang lebih lagi. Tapi pada prinsipnya anggaran dan halnya sudah kami siap. Jadi kemarin kami sempat buka-buka dengan kegiatan yang sudah kami susun tahun yang lalu. Kemudian perlu kami informasikan untuk kegiatan nanti di bulan November tahun 2020 ini, alhamdulillah kami dapat dukungan juga dari Direktur Pengembangan dan Manfaatan Kebudayaan dalam rangka workshop untuk teman-teman guru seni budaya dan seniman di Kabupaten Pati yang kurang lebih nanti kami melibatkan 70 orang untuk mengawali kegiatan ini. Jadi kami akan mengundang teman-teman seniman dan guru. Kami sekaligus sosialisasi jalur rempah di Kabupaten Pati. Jadi akan kami sinergikan kegiatan itu. Bentuknya nanti akan kami lakukan workshop selama 2 hari untuk pendukung kegiatan ketoprak. Jadi latihan karawitannya nanti workshop karawitan, kemudian ada dari teater nanti tentang aktor, pemeran atau aktor atau aktingnya ada, kemudian terkait nyanyi atau pesinden nanti kami sampaikan juga, dan tari juga akan kami sampaikan di waktu 2 hari itu. Dan harapan kami waktu 2 hari itu nanti teman-teman yang kami hadirkan atau kami ikutsertakan dalam workshop untuk kami tentang dalam waktu 2 hari itu bisa berproduksi sederhana. Jadi nanti akan kami bagi sekitar 70 orang kami kelompok untuk berproduksi membuat suatu karya yang mendekati seperti ketoprak ini, paling itu dengan durasi mungkin sekitar 30 menit. Ini yang kami rencanakan dalam waktu dekat. Itu gambaran aja dari itu, nanti akan kami di 2021. Saya kira itu informasi tambahan kami. Terima kasih. Monggo yang lain Mas Atta mungkin bisa merinci, sudah bisa menjelaskan lain secara yang sudah kita diskusikan di tahun yang lalu. Kalau masih ada Oke, siap. Itu paparannya. Siap, Mbak Ade. Di situ ada timeline produksi ya. Baik. Mohon ditunggu, Mbak Ade. Mungkin Pak Direktur bisa menjelaskan ini ya. Pak Atta bisa menjelaskan, ini kan juga Pak Atta yang bikin bersama teman-teman mungkin.
Silakan Pak. Pak Atta aja direkturnya kan. Pak Atta masih monitor? Mas Beni, coba Mas Beni dibantu karena mungkin Mas Atta belum membaca secara detail karena ini perubahan program dari tahun yang lalu. Mas Beni bisa menjelaskan atau Mas Ragil atau Pak Tomo ya, mungkin bisa bantu menjelaskan. Jangan saya terus, nanti saya terus aku jadi narasumber dan aku kakean. Ya, halo Jin. Monggo Pak Tomo dulu mungkin. Oke. Saling menunggu ini kayaknya. Mas Atta nunggu Mas Beni nunggu siapa itu? Halo Pak, Jin. Mana? Ya, Jin, silakan. Ya, boleh saya yang menjelaskan karena kebetulan memang ini proposal itu kita buat bersama-sama, jadi apa namanya, saya juga terlibat di situ, insya Allah sedikit-sedikit memahami tentang proposal itu, Pak. Ya, mungkin apa saya jelaskan satu-satu apa fokus pada timeline tadi yang seperti yang dibahas atau bagaimana? Langsung ke timeline aja Mas Beni. Oh, timeline nggih? Ya. Ya, siap. Boleh dibukakan yang form yang timeline mungkin? Ya. Selanjutnya. Oh iya. Terakhir. Ya, yang paling bawah kalau tidak salah timelinenya. Pak Edgar, minta tolong. Sudah sangat jelas ya. Ini sebenarnya. Ya. Nah ini dulu program, kita lihat dulu ya programnya. Ya. Ya, oke, di program dulu Mas. Mas Lakon. Kapasitas. Kalau di program sudah kami jelaskan di minggu yang lalu, Mbak. Sudah secara jelas kami sampaikan di minggu yang lalu. Yang nomor 7. Di belakangnya itu ada nomor 7, Mbak. Ya ini. Oke. Capacity building, pelatihan unsur pendukung ya. Terus yaitu ya yang seperti kemarin dijelaskan Bu, artinya memang sebelum pelaksanaan memang kita kuatkan pada sisi pelatihannya. Itu kemudian diselenggarakan saat jalannya Indonesiana. Kemudian di puncaknya nanti itu sudah jelas artinya aspek ekosistem yang kemudian rinci targetnya juga cukup termasuk jumlah peserta yang sudah disasar nanti juga jelas, kemudian penanggung jawabnya atau fasilitatornya juga di situ sudah disebutkan. Mungkin kalau belum jelas bisa ditanyakan mungkin seperti itu atau bagaimana? Sudah nambahi Mas. Yang yang paling akhir. Sebentar. Saya mau menanyakan di dalam program ini mengapa belum program tentang pembuatan buku yang akan tim pengelolaan pengetahuan itu belum ada ya? Literasi Bu. Ya. Coba kalau di literasi itu naskah ya. Itu naskah lakon itu. Artinya naskah lakon itu memang apa namanya? Nah, naskah lakon itu awalnya memang dari workshop dan nanti endingnya itu adalah dibukukan hasilnya. Oh begitu. Jadi nanti tim pengelolaan pengetahuan itu akan melakukan riset terhadap naskah lakon. Bukan, artinya gini, itu anak-anak atau peserta, baik itu dari siswa pelajar ataupun umum, nanti diberikan workshop penulisan naskah lakon ketoprak. Seperti itu. Harapannya mereka dapat membuat lakon-lakon ketoprak dengan gaya-gaya yang terbaru, ada pengembangan, selain pakem yang sudah ada. Nah, maka dari itu nanti rencananya untuk nanti akan dibukukan untuk ini menjadi tawaran ada lakon baru dari hasil Indonesiana seperti itu. Baik, tapi tim pengelolaan pengetahuan itu kan akan melakukan sebuah dan tentang festival itu sendiri
sebagai sebuah output atau cluster kolom pendataan mungkin begitu bisa loh. saya tambahkan di pengetahuan itu nanti akan menggali atau menggali kepada narasumber-narasumber yang kemarin saya sampaikan, seperti contohnya Mbak Kabul. Di dalam program ini supaya apa? Supaya nanti itu masuk dalam budget. Begitu loh. Begitu ya. Ya, siap, Bu. Begitu. Mungkin karena dalam bayangan kami seperti ini, Bu. Artinya dalam persiapan. Nah, termasuk salah satu yang seperti misalkan saya yang ketika dikatakan direktur humas semacam itu ya, artinya untuk promosi. Mungkin kita tidak akan menceritakan detail satu persatu, kita harus menggali tentang ini atau berkolaborasi dengan direktur pengetahuan. Tapi nanti secara prosesnya sekedar asal-asalan kan tidak mungkin. Tetap kita harus ada berbasis data seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu. Baik. Itu yang mungkin kita masukkan di dalam ranah persiapan seperti itu plan kalau cara tambahnya seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, bisa nambahin. Kalau bentuknya sendiri bentuk programnya itu apakah untuk workshop kan banyak sekali workshop ini itu akan dilakukan melalui webinar gitu atau bagaimana? Apakah sudah ada perancangannya ya untuk bentuk workshopnya? Kalau boleh saya menjawab ya, memang tetap kita harus melihat situasi dan kondisi gitu. Harapannya sih memang tetap tatap muka, karena pembelajaran yang paling efektif itu adalah di tatap muka. Ketika di webinar tentu pasti banyak miss-nya lah, bahasa kita seperti itu. Apalagi kita bicara tentang kesenian seperti itu. Cuma ketika nanti misalkan tawaran misalkan kita tetap selenggarakan namun dengan peserta terbatas seperti itu. Atau kalau memang terpaksa tidak bisa ya webinar apa boleh buat seperti itu. Tapi tetap kita upayakan secara tatap muka. Kalau jumlah itu berarti jumlah peserta ya, jumlah untuk workshopnya ya. Mungkin bisa saja begini, Mas, dalam bayangan saya bisa juga ini dibuka juga untuk peserta yang mungkin di luar Pati gitu ya. Jadi siapa yang ingin mengikuti workshop tentang penyutradaraan, kemudian penulis naskah. Jadi itu mungkin bisa juga dilempar keluar gitu. Jadi tidak hanya internal di dalam Pati saja. Tapi ini sebuah tawaran sih, mungkin bisa dilakukan juga oleh teman-teman yang lain karena pemanfaatan digital itu di situ seperti itu. Nah, kita pengen mengangkat marwah ketoprak Pati soalnya. Mungkin ini memang dibatasi untuk Pati karena mereka ini diperkirakan akan memainkan ya, menjadi hasilnya tuh sebuah pertunjukan ya. Iya. Apalagi tujuan kita kan memang kalau sudah seperti kita sampaikan dari kemarin bahwa persoalan kita adalah direkannya sekarang ini kan banyak kelompok ketoprak yang ternyata itu mengambil pemain dari luar. Nah, ketika kita menghidupkan yang di luar tapi yang di dalam sendiri tidak kuat kan juga eman-eman kalau seperti itu. Tujuannya tidak tercapai maksud saya. Saya pikir kalau jumlah 30 sih sangat memungkinkan untuk dilaksanakan secara luring ya. Secara tatap muka gitu, tinggal dicarikan saja lokasinya gitu yang memang bisa 30 orang ini gitu ya. 30 ya, Mas Beni. Ya, itu prioritas utama kita seperti itu. Oke, baik. Mbak Anti, Mas Beni, ini tadi ada yang raise hand, Pak Sutomo. Saya persilakan Pak Sutomo kalau ada yang ingin disampaikan. Terima kasih. Ini untuk besok adanya festival ketoprak Pati. Memang yang saya harapkan
bisa mengangkat seni tradisional Pati itu benar-benar menjadi seni identitas Pati yang pernah saya lihat semasa saya kecil hingga saya SMPA. Untuk garis besar pagelaran ini, kalau saya boleh katakan, diawali dengan tari dulu, seperti pada waktu dulu gambyong, yang sekarang gambyong banyak dikreasi, boleh dikreasi, asalkan kreasinya sejalur batas seni tradisi Jawa. Seperti saya sendiri juga mengerjakan gambyong ketoprak yang begitu saya campur dengan tari kreasi. Nah, kemudian yang kedua, pada waktu pagelaran itu jangan lupa adanya ekstra atau sendera tari yang dikeluarkan sebelum ke acara inti cerita daripada ketoprak itu sendiri. Jadi kembali lagi kita kuak lagi, jadi seninya terkendali semua. Ada seni tarinya, ada seni dari dramanya itu terpegang. Karena saat ini ketoprak saya lihat untuk seni tarinya juga sudah mulai hilang. Jadi untuk mengaktifkan seni tari tradisi yang ada, silahkan seperti ketoprak-ketoprak zaman dulu itu menggali cerita sendiri, membuat kreativitas sendiri. Adanya tari Roro Mendut, yang tidak hanya tari Krono Citro, itu yang menggambarkan kas-kas daripada kota Pati keluar. Nah, ataupun mungkin kalau pas berdekatan dengan hari kemerdekaan itu ditampilkan adanya ekstra tari perjuangan, ekstra tari bayangkari. Ini biasanya dikeluarkan setelah gambyong. Namun sekarang, ketoprak sekarang, isinya hanya berisi lagu campur sari, lagu dangdut. Nah, itu dikurangi. Tapi mari kita tampilkan ketoprak Pati menjadi identitas Pati yang baik seperti pada gambyong atau lagu-lagu dangdut yang lainnya, tapi jangan sampai melebihi. Jadi jangan dihilangkan yang tradisi yang klasik gambyong, kemudian ekstra pikirkan, dibuat sedemikian rupa sehingga ketoprak yang dulunya tradisi klasik itu kelihatan modern, tapi tidak meninggalkan klasiknya. Gitu. Itu yang saya harapkan. Jadi nanti dari tokoh memberikan masukan-masukan agar ekstra tari kembali digarap lagi. Karena sekarang sudah dihilangkan itu ekstra tarinya. Jadi tarinya tidak termuat di dalam ketoprak itu. Ya, terima kasih. Itu usul saya. Oke, terima kasih Pak Sutomo. Silahkan, ada yang ingin menambahkan lagi dari teman-teman di Pati? Mungkin ke timeline itu tadi, timeline produksi, lini masa produksi belum kita lihat ya bersama ya. Boleh, baik. Akan kita tampilkan lagi ya Mbak Ade ya. Iya Mbak Enggar. Nah ini nih. Mas Beni, Parade Festival itu bentuknya seperti apa ya nanti itu? Oh, Pak Atta. Ya. Yang festival ketoprak itu, Pak? Bukan yang tanggal akhir Parade Festival. Oh, itu parade budaya, Pak. Parade budaya yang tapi kalau biasanya di parade atau di pawai itu kan menghadirkan semacam ogoh-ogoh atau apa. Nah, ini kita fokuskan pada ya tetap kita kebudayaan, lebih ke sisi budaya, tapi juga menampilkan yang terkait ketoprak itu sendiri juga. Orang jalan keliling kota gitu ya? Ya,
Kalau misalkan di Jember itu kan ada Jember Night Carnival lah. Ini kita di situ. Parade festivalnya di situ. Oh. Dan itu rencananya kita dari alun-alun sampai ke barat. Malam hari ya, Mas? Ya, malam hari. Kita pengen menjadikan ikon itu, Bu. Jadi semua orang pakai obor nanti. Oh. Ya tidak, Pak. Artinya tetap sepanjang jalan kita setting dengan nuansa kebudayaan juga, termasuk lighting-nya juga tetap kita pikirkan juga. Di proposal juga sudah kita siapkan seperti itu. Estimasinya berapa pesertanya, Mas? Oh, tetap kalau pesertanya tetap ratusan, Bu. Soalnya rencana untuk paradenya. Jadi selain kesenian yang ada di Pati, rencananya kita juga mengundang beberapa kesenian yang dari luar juga rencananya. Iya, saya kira Pati ini udah bisa naik kelas langsung sebenarnya. Iya, saya pikir juga karena gitu. udah ya OPK-nya dari awal udah ketahuan, programasinya juga kolom-kolomnya udah jelas gitu. Timeline produksinya juga udah detail seperti ini, saya kira. Tapi mungkin tidak harus tahun pertama ini juga sih. Mungkin segera bisa membayangkan di pelaksanaan tahun kedua nanti apa yang akan berbeda ketimbang pelaksanaan tahun pertama, saya kira. Ya, Pak. Karena di tahun pertama kan arahnya intrakultural ya, jadi ke dalam masyarakat pendukung kebudayaan itu sendiri, sehingga nanti bisa jadi di tahun kedua bisa lebih interkultural, jadi dengan budaya yang lain, antar budaya gitu, jadi dengan kebudayaan yang lain, misalnya begitu sih. Kalau di dalam bayangan saya soal membayangkan kurasinya bisa naik level, karena menurut saya kurasinya bisa tidak hanya untuk 1 tahun, tapi kurasinya udah bisa untuk membayangkan 2 atau bahkan 3 tahun gitu. Karena sampai sejauh ini saya kira udah duduk untuk pelaksanaan yang pertama, artinya di atas kertas perencanaannya sudah cukup matang. Mudah-mudahan pelaksanaannya juga nanti tidak terlalu jauh dari apa yang sudah direncanakan, karena maksudnya selalu ada batas-batas toleransi ya, karena tidak pernah ada yang persis sama di atas kertas dengan di lapangan. Tapi mudah-mudahan masih pada batas-batas toleransi. Nah, saya mau mengomentari 2 hal tadi, misalnya pertanyaan Mbak Anti dan Mbak Ade soal jumlah peserta, Mas Beni. Ya, Pak. Ya, siap. Saya kira maksudnya begini, karena kalau kita mau angkat levelnya sedikit ya, karena ini sudah saya kira udah pada jalurnya, jadi bisa diangkat sedikit. Biasanya akan ada pertanyaan di akhir pelaksanaan nanti, berapa jumlah orang yang terpapar manfaat dari kegiatan ini. Itu salah satu pertanyaan yang biasanya diajukan baik dalam rangka Monef dari kementerian sendiri maupun dari Bappenas terutama, misalnya bertanya gitu, berapa banyak orang yang terpapar manfaat dari kegiatan. Nah, dari segi peserta itu bisa kita tingkatkan, misalnya dengan logika 30 orang itu peserta aktif, tapi kita bisa tambahkan 20 orang peserta pasif misalnya, yang dia tidak ikut secara fisik di dalam lokakarya, tetapi dia boleh mengamati jalannya lokakarya. Dan kita berharap dia juga mendapatkan manfaat, artinya dia dapat ilmunya meskipun dia tidak ikut mempraktekkan, misalnya begitu. Terus ada manfaat tersendiri dari peserta pasif ini atau peserta pengamat ini, yaitu teman-teman dari tim pengelola pengetahuan mungkin bisa memberikan syarat. Jadi kalau dibuka untuk peserta pasif,
syaratnya adalah satu, setiap kali dia hadir di Lokakarya, dia akan diminta untuk memberikan semacam laporan amatan, mungkin 1-2 halaman saja tentang berlangsungnya Lokakarya. Nah, nanti teman-teman tim pengelola pengetahuan bisa mengumpulkan laporan amatan dari peserta pasif itu, dan itu tentu saja akan menjadi masukan dan catatan berharga yang bisa membantu teman-teman di tim pengelola pengetahuan. Jadi jumlah orang yang terpapar manfaat dari Lokakarya juga bisa ditingkatkan. Itu yang pertama. Boleh masuk Pak, mungkin Pak, sedikit? Ya, silakan. Ya, nyuwun sewu Pak, artinya ketika melihat jumlah peserta 30, itu bukan berarti cuma 30 Pak. Karena untuk 30 itu kan hanya yang untuk khusus workshop. Ya. Dan itu pun berasal dari komunitas atau sekolah yang berbeda. Oh iya, nggak apa-apa Mas Beni. Saya sepakat jumlahnya harus dibatasi. Kalau Lokakarya, kalau pesertanya terlampau banyak, nanti instrukturnya juga pusing. Nah, enggak, maksud saya seperti ini Pak. Nah, dari 30 itu nanti tetap berpeluang setiap orangnya akan membawa satu kelompok yang kemudian bisa mementaskan ketoprak sendiri. Oke. Artinya dari 30 itu juga nanti akan berkembang, bisa saja misalkan satu orang untuk membuat satu pementasan ketoprak ada 20 orang, berarti itu sudah ada sekitar 600 orang yang terlibat. Seperti itu. Nah, makanya kalau di Tamran ini kan ada yang namanya festival ketoprak itu. Festival ketoprak digelar dengan cara bertahap. Artinya bertahap memang ada pementasan-pementasan yang dilakukan secara rutin, tidak hanya sekali selesai seperti itu, tapi memang bertahap menjadi beberapa kali dari hasil workshop itu sendiri. Oke, baik. Nah, kalau begitu sudah cocok dengan usulan saya yang kedua adalah teman-teman di tim pengelola pengetahuan juga bisa, saya kira, naik level juga untuk dari sekarang bisa merancang bagaimana cara menghitung jumlah orang yang terpapar manfaat dari kegiatan kita ini. Seperti yang Mas Beni lakukan barusan. Jadi asumsinya 30 orang, setiap orang yang ikut terlibat dengan Lokakarya itu akan diminta atau memberi manfaat misalnya pada 20 orang lainnya gitu. Jadi untuk setiap kegiatan kita bisa hitung berapa banyak orang yang dilibatkan dan berapa banyak penonton atau pemirsa yang bisa ikut menyaksikan dan mendapatkan manfaat dari kegiatan kita. Nah, parade itu tadi tentu saja yang terlibat di dalam paradenya mungkin sekitar ratusan orang ya, 200 sampai 300. Tapi mungkin bisa dicoba juga untuk membayangkan sekarang berapa banyak penonton yang bisa ikut menyaksikan parade itu. Ya, itu sih Mas Beni. Karena kalau di tempat lain kita belum sampai ke sana sih, tapi saya kira kalau di Pati udah nggak apa-apa, ke sana aja langsung gitu. Satu level lebih advance ya, lebih ini dibanding daerah-daerah lain. Itu dulu saja dari saya, Mbak Ega. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Silahkan mungkin Mbak Ade atau Mbak Anti. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin menanyakan, apakah tidak ada semacam dialog atau seminar membicarakan secara khusus tentang ketoprak ini, khususnya tentang ketoprak Pati? Apakah tidak terpikirkan untuk menyelenggarakan hal itu? Misalnya yang membicarakan ya bagaimana nih ketoprak Pati ini dimajukan lagi, diinikan lagi, seperti itulah. Halo, mungkin bisa nambahkan penjelasan? Iya Pak, silakan Pak. Kalau berpikir tentang seminar, saya kira ini beda pandangan sih kalau saya. Kalau seminar diskusi itu menurut saya hasilnya kurang maksimal karena apa yang diskusikan itu kadang-kadang juga belum tentu untuk dilaksanakan. Kalau ini kami lebih cenderung langsung saja, jadi kita diskusinya diskusi di luar forum atau diskusi informal
dalam rangka bekerja begitu. Kalau karena kami sering diskusi, seminar, dialog itu sudah sangat sering. Jadi sangat sering kami lakukan baik formal maupun informal. Di program ini kami kami taruh di luar forum atau di luar diskusi informal saja. Jadi kita diskusi informal itu langsung kita kerjakan. Tapi kalau misalnya ada masukan dan ada mungkin supaya ada tambahan bagian dari teman-teman yang di sana, diskusi seminar dulu, baru nanti dari resume atau rekomendasi seminar kita lanjuti juga. Jadi sudah terlalu kami diskusi, sudah terlalu sering kami kalau kami lebih menggunakan istilah judul dialog. Jadi ini sekali ya dalam rangka mencari masukan atau menggali informasi terkait dengan perkembangan kebudayaan Kabupaten. Itu yang perlu kami informasikan, perlu kami tambahkan. Terima kasih. Pak Paryanto. Terima kasih, Pak. Pak Paryanto. Siap. Saya kira pertanyaan Mbak Ade itu kaitannya dengan Pak, dengan persoalan dasar yang menjadi sebab atau asal muasal dari kegiatan kita, yaitu bahwa salah satu hal yang dipandang sebagai ancaman bagi ekosistem ketoprak di Pati adalah semakin sedikit orang yang memahami pakem-pakem ketopraknya. Kan itu di awal muncul itu ya. Makanya Mbak Ade nanya apa tidak sebaiknya ada dialog. Tapi kalau memang itu sudah sering dilakukan, mungkin formatnya yang bisa diganti Pak, tidak dalam bentuk dialog atau seminar, tapi dalam bentuk maestro talk gitu. Jadi maestro ketopraknya yang kita datangkan, nanti ada pemancing, yaitu yang menanyakan. Jadi pertanyaannya sudah kita siapkan. Sebenarnya Mbah atau sebenarnya Pak, ketoprak Pati itu kalau dari segi struktur adegan atau dari segi alurnya atau alurnya bagaimana. Jadi beliau menjawab sesuai pertanyaan yang sudah kita siapkan. Misalnya begitu loh Pak, agar kemudian pakemnya itu jadi literasi tentang pakem ketopraknya jadi bisa disebarluaskan kembali. Saya kira itu sih konteks pertanyaannya Mbak Ade soal dialog. Ya. Oke, terima kasih, setuju kalau itu Pak. Jadi kalau itu seperti kemarin sudah kami coba, kami mendatangkan yang namanya Maestro Ketoprak Pak Kabul, salah satu kami datangkan. Jadi kami mencoba mencari informasi tentang ketoprak Pati lewat Pak Kabul. Nah itu nanti maksud saya tim pengelola pengetahuan di samping mendokumentasikan hasil workshop dan penulisan naskah baru mungkin atau meneliti ke tokoh-tokoh ketoprak yang ada di Kabupaten Pati untuk minta naskah mereka untuk mendokumentasikan, karena seperti kemarin Mbah Kabul itu ada beberapa naskah cerita bentuknya tentang beliau. Nah itu kami dokumenkan kan begitu. Terus kemudian kami yang generasi muda tidak paham kalau hanya membaca naskah ini penokohannya seperti apa. Nah itu yang nanti akan kita dokumentasikan atau yang akan kita lakukan itu nanti. Nah hanya formatnya saja nanti mungkin kami menunjukkannya seperti itu yang akan kami lakukan di benak pikiran kami dan teman-teman seperti itu. Jadi nanti tim pengelola pengetahuan tetap mengadakan maestro seperti itu. Ya, akan kami gali itu Pak Dede. Ya, Pak Paryanto, ya. Silakan Mbak Anti, silakan. Iya, saya pikir juga apa yang menjadi tawaran Mbak Ade barangkali itu memang sudah sering dilakukan ya, tapi bagaimana kemudian hasil-hasil dari obrolan-obrolan, kemudian seminar-seminar gitu itu bisa dicatatkan gitu. Jadi memang ada pencatatannya atau ada hasilnya gitu, hasil pencatatannya. Saya pikir itu juga menjadi hal yang perlu digarisbawahi. Itu sih kalau menurut saya. Baik, saya sebenarnya ingin bertanya tentang bayangan pengkomunikasian festival ini bagaimana ya? Ini kan sudah ada tim dari Humasnya ya.
pengkomunikasian dari ini apa tentang festival ini bagaimana? Apa yang kira-kira akan dilakukan? Baik, Mbak Ade, ini kayaknya Mas Ragil raise hand ya? Oh ya, silakan. Mas Ragil, ada yang ingin disampaikan? Ya sebenarnya saya tertarik sih soal tadi usulan soal seminar ya kan, karena atau diskusi ya. Karena memang diskusi yang dilakukan kan kita seringkali memang diskusi nih. Cuma kita memang kekurangannya pendokumentasian itu. Nah, idealnya itu mungkin ada nggak masukan ketika lebih produktifnya itu bentuk seminarnya seperti apa sih? Artinya tidak hanya sekedar ngobrol atau seminar. Kadang kan ketika seminar yang beneran yang pernah saya ikuti kan paling nggak ada proceeding atau kumpulan isai. Nah, seandainya ini semacam ada pengumpulan isai diseminarkan, itu ada nggak yang seperti itu gitu maksud saya. Artinya ketika kita diskusi atau seminar memang kalau emang ini digolkan akan ditambahkan dalam RAB-nya, harusnya kan ada suatu hasil yang membantu kami di tim pengetahuan loh, dalam proses penggalian data tentunya. Gimana? Mohon petunjuknya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Iya, biasanya kalau di dalam diskusi gitu kan, itu biasanya kan kita mengundang narasumber, beberapa narasumber. Dan biasanya narasumber itu akan memberikan, mempresentasikan lah pemikiran-pemikirannya. Tapi sebelumnya kita memang harus membuat TOR, bahwa diskusi ini atau dialog ini akan membicarakan tema apa. Sehingga kita mengundang si A, si B, si C misalnya. Kemudian mereka akan membuat presentasi. Nah, presentasi itulah yang menjadi bahan. Kemudian tentu di dalam dialog itu akan ada orang yang melakukan notulensi, sehingga diskusi itu tercatat. Nah, itu bisa menjadi satu masukan yang besar, yang baik untuk tim pengelolaan pengetahuan dan festival ini sendiri. Seperti itu. Maksudnya kalau seperti itu agak berat sih Bu, kalau untuk di Pati sih. Kalau kita mau bikin harus narasumbernya dari tokoh pelaku ketoprak, terus beliau membuat bahan paparan presentasi ya, atau mungkin semacam handout lah. Makanya usul saya Maestro Talk, Mas. Maestro Talk-nya nah itu ya. Maestro Talk itu memang maestronya ngomong, tapi yang memandu sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan dari kita sendiri. Jadi pertanyaannya sudah kita siapkan. Pertanyaan apa yang akan diajukan kepada beliau di dalam kegiatan itu. Jadi, biasanya itu yang langsung dimasukkan ke dalam buku. Jadi saya ingat ketika teman-teman menyusun buku tentang teater di beberapa daerah, juga mereka kerepotan gitu kalau meminta misalnya sutradara-sutradara yang sudah senior untuk menuliskan gagasan-gagasannya tentang teater. Mereka nggak mau biasanya gitu. Waduh, saya nggak punya waktu ya nulis katanya gitu. Nah, makanya cara yang ditempuh teman-teman adalah dengan wawancara. Wawancara kan, jadi hasil wawancaranya yang dibukukan gitu. Karena sebenarnya apa yang dia katakan selama wawancara itu juga sebenarnya hal-hal yang kita bayangkan akan dia tuliskan, jadi sama saja gitu. Makanya kalau Maestro Talk, orang bisa hadir di Maestro Talk-nya, di Maestro Bicara gitu ya. Maestro Bicara, orang bisa hadir, bisa ikut bertanya. Pada saat yang sama kita juga punya bahan untuk dibukukan, yaitu pertanyaan dan jawaban kepada sang maestro di dalam forum itu. Nah, pada saat yang sama bisa didokumentasikan juga dalam bentuk audiovisual yang bisa kita sebarluaskan lagi nanti melalui kanal-kanal. Saya kira bisa beli 1 dapat 3 itu kalau Maestro Talk. Gitu sih, Mas. Oke. Sangat setuju dengan Pak Dede. Jadi modelnya tidak seminar, jadi Maestro Talk artinya wawancara dengan maestro. Jadi mungkin di forum itu kita tidak terlalu banyak personal, jadi kita tim pengelola pengetahuan dan tokoh-tokoh yang lain, kemudian maestro kita datangkan, kita wawancarai, kemudian dari hasil wawancara itu kita dokumentasikan, kita catatkan, kita bukukan. Saya kira itu yang lebih tepat yang akan kami lakukan.
Betul Pak. Tinggal butuh ini RAB-nya agak gede juga untuk tim pengetahuan Pak, untuk risetnya. Oh siap Mas Radi, jangan khawatir. Jangan khawatir. Bu persiapan lahiran anak kedua. Iya, masuk akal. Sendiko dawuh saya, sendiko dawuh. Dede jago juga bahasa Jawanya ini. Mas Bagio, yuk, ayo bicara Mas Bagio. Ya, ini silakan Pak Bagio, Pak Bagio. Iya. Makasih atas waktu. Ya, Mbak Anti. Ya, saya mau sebentar. Ya, silakan. Mbak Ya, Anti. mungkin saya mau share sedikit Ya, sebentar ya, Pak. Ya. Cuman ini saya setuju sekali dengan tadi yang dikatakan Maestro Talk tadi biarpun. Oke, iya Pak Eko. Baik, sudah atau belum Pak Eko? Silakan. Ya. Halo? Ya, iya Pak. Suaranya putus-putus ya Pak. Oh, iya, sebentar. Atau mungkin videonya boleh dimatikan dulu Pak. Clear? Sudah dengar? Ya, atau mungkin untuk memperlancar, videonya boleh dimatikan Pak. Silakan. Oke, sudah lancar Bu? Ya, lancar Pak, kayak jalan tol Pak. Silakan Pak. Iya. Oke, sip. Ya, ini saya setuju sekali dengan tadi yang dibicarakan ataupun dikatakan dengan Maestro Talk tadi, ya Maestro Talk. Cuman ada sedikit penambahan di sini, tidak hanya sekedar diajak untuk berbicara saja. Tapi di sini memang menurut pandangan saya, rata-rata untuk sutradara ketoprak itu kan rata-rata mereka hanya sekedar memberikan pos kalau di pementasan ketoprak itu posnya nanti ini. Nah, intinya nanti ini maksudnya di pakliran ini nanti kamu ngomongnya harus ini, ketemu ini dengan ini. Nah, dengan kebiasaan seperti itu, mereka ya sudah hanya sekedar terbiasa, hanya sekedar mengarahkan. Jadi tidak ada maupun tidak ada usaha untuk membukukan atau mendokumentasikan. Nah, saya pernah berbicara dengan almarhum Mbah Singkek dulu, dan sudah saya siapkan sebenarnya untuk membuat naskah ketoprak, cuman keburu Mbah Singkek sudah dipanggil sama Yang Kuasa, jadi sudah saya siapkan kertas segala macam. Saya satu kali pernah datang ke rumah Mbah Singkek. Waktu itu hanya sekedar berbicara masalah cerita Saridin. Jadi ada satu cerita yang mungkin saat ini maupun ada pandangan lain tentang Saridin. Saridin itu kenapa kok dengan penampilan yang jelek atau orangnya itu yang tidak ganteng, padahal menurut beliau almarhum itu si Saridin itu keturunan orang Arab gitu loh. Jadi secara fisiknya kemungkinan ganteng, hidungnya mancung, besar, tinggi gitu kan. Tapi dari beberapa pementasan yang sudah dilakukan, mungkin yang tidak di Saridin mesti wongnya kok ya ora patek ganteng gitu, nggak begitu tampan gitu. Itu salah satu upaya. Jadi dalam artian tidak hanya sekedar talk saja, tidak hanya sekedar berbicara saja, tapi dibukukan, didokumentasikan seperti naskah wayang kulit. Maaf ini, wayang kulit itu naskahnya bisa dibeli di toko-toko itu ada itu cengkorongan namanya atau apa gitu. Jadi ada adegan ini, ada dialognya juga, ada suluknya juga, ada gamelan yang dipakai, gendingnya apa, itu ada semua. Nah, itu pemikiran saya dulu seperti itu sama Mbah Singkek itu. Gawe Mbah naskah ketoprak, nah iso buat dijual. Wah, arep-arepe
harapannya temuluan ketinggian itu. Karena saya juga bukan dari akademisi, jadi untuk membukukan atau mendokumentasikan ya sekedar wacana saja pada saat itu. Tapi seperti Pak Paryanto tadi bilang, kita memanggil maestro ketoprak itu. Kita kasih undangan, nanti kita berbicara. Tapi kalau menurut saya mungkin seperti tadi kosnya pun juga terlalu besar juga. Kosnya seperti tadi RAB-nya juga terlalu besar kalau kita memanggil, karena maestro ketoprak di Kabupaten Pati itu kan banyak sekali, dan kemungkinan saja pandangan mereka tentang sejarah tentang sejarah Pati pun juga agak sedikit berbeda-beda, mungkin saja seperti itu. Jadi alangkah efisien mungkin kalau menurut saya dari beberapa orang, kalau dari Bapak akademisi yang bersedia untuk membukukan atau membuat naskah ketoprak, itu langsung berburu di rumahnya ataupun di rumah para maestro. Kalau menurut saya seperti itu, berburu kepada para maestro di situ, mencatat, membukukan, dan sekaligus kalau perlu dari narasumbernya dicatat siapa namanya. Karena yang namanya sejarah itu kan dari mulut ke mulut, dari sutradara itu dari mulut ke mulut. Kalau menurut saya saat ini, jadi tidak ada naskah ketoprak yang baku, itu kayaknya belum ada, dan saya belum menjumpai sampai saat ini, tidak seperti naskah wayang kulit yang sudah terbit dan beredar di toko-toko buku. Itu banyak, saja juga punya itu naskah wayang kulit itu ada 7 atau 10 cerita ada, dan kebetulan saya dulu pernah di Pepadi juga, di perdalangan juga di situ, biarpun cuma kursus 8 atau 10 bulan, kisone ya bisanya cuma suluk ala kadarnya ya. Tapi kalau ketoprak saya juga pernah ngelakoni ketoprak itu selama 3 tahun di Semarang, itu punya naskahnya semua. Jadi sutradara itu tidak hanya sekedar mengarahkan kamu harus gini, gini, hanya proses saja, bukan. Tapi si sutradara itu memberikan naskah khusus untuk pemain ketoprak. Karena notabene-nya pemain ketoprak itu dari mahasiswa, dari dosen, dari pemain ketoprak profesional maupun dari warga masyarakat biasa. Itu dikasih naskah seperti itu. Tapi kalau di Pati kayaknya saya belum tahu dan belum menjumpai, atau saya yang belum pernah tahu atau gimana ya, atau saya yang kuper atau gimana, saya nggak tahu. Mungkin seperti itu pandangan saya untuk semuanya, Mas Radil, Mas Beni, Mas Atta, Pak Paryanto. Nah, itu pandangan saya selama sampai saat ini. Mungkin ada yang kurang, tolong kami dimaafkan dan juga dimaklumi. Ini mungkin beberapa bulan lagi akan Lebaran, puasa Lebaran. Sebelumnya tak cicil, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya Lebaran masih jauh, Pak. Apa yang apa ya bagi begini loh ya. Terima kasih, Pak. Bagi begini bagi Oke, Pak. Silakan. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi. Oh, Mbak Anti tadi. Silakan, Mbak Anti. Mbak Anti. Halo, Mbak Anti. Mama kuah. Mbak Anti kemana ya? Mbak Anti. Halo. Baik, mungkin saya ingin tanya dulu ya. Silakan, Mbak. Saya ingin tanya untuk yang apakah ada yang dari tim komunikasi? Saya ingin tanya kira-kira ada bayangan belum ya bagaimana nih untuk mengkomunikasikan Festival Ketoprak Pati ini? Apa Siapa yang dari komunikasi? Bagaimana mengkomunikasikan festival ini nanti ke masyarakat gitu loh. Media-media apa saja yang akan digunakan seperti itu misalnya.
apakah ada dari tim komunikasi? Tim komunikasi itu siapa sih namanya ya? Tadi lupa. Karena ini penting juga ya. Apa? Ada Mas Beni, Mbak Angga, Ahmad, Mbak Ade. Ya. Mas Beni tadi, Mas Beni itu tim direktur komunikasi kayaknya. Oh iya. Apakah Mas Beni masih ada bayangannya tentang strategi komunikasi untuk festival ini? Halo Mas Beni. Mungkin Mas Atta bisa bantu, Mas Atta. Ya, halo. Maaf. Mas Di sini hujan deras, sinyalnya keluar masuk ini Nyonsewu. Oh iya, kasihan. Terus banget di sini. Ya, gimana Bu Nyonsewu? Mas Beni hanya mau tanya kira-kira bagaimana ya strategi komunikasi untuk festival ini nantinya ya Mas? Karena ini ujung tombak juga loh, komunikasi ini ujung tombak. Bagaimana festival ini bisa bergaungnya luas. Oh, untuk yang keluar Ibu ya? Iya. Ya tetap bahasanya tetap yang paling kita garap adalah di media sosial, Bu. Karena seperti tujuan kita untuk lebih ke regenerasi, media sosial itu yang paling menjadi efektif bagi anak muda. Satu itu, yang kedua juga media sosial bisa memiliki jangkauan yang lebih luas. Artinya ketika pementasan hanya sekali dimainkan, tapi ketika ditampilkan dalam media sosial bisa disaksikan oleh puluhan orang. Misalkan seperti itu. Strateginya bagaimana ya? Mungkin dalam bayangan kami tetap kita menggarap beberapa media sosial yang memang sekarang ini lagi tren. Misalkan seperti Instagram dan YouTube, paling tidak itu. Seperti yang kemarin kita katakan juga kita pengen menampilkan mungkin beberapa produk-produk ketoprak asli padi itu seperti apa sih, misalkan seperti itu. Termasuk mungkin kita juga bisa berkolaborasi dengan direktur pengetahuan untuk memberikan pengetahuan dan edukasi kepada netizen seperti itu. Oh iya, baik. Terkait video-video artinya tetap itu menjadi bagian, artinya ada banyak lah yang nantinya akan kita persiapkan. Jangan terkait teknisnya tetap bahasanya nanti kita bahas ketika sudah mendekati di masa persiapan seperti itu. Sama jangan lupa mempersiapkan logo ya, logo ketoprak festival ini juga. Siap, betul. Logo plus semacam tagline mungkin Bu ya? Betul, tagline. Siap. Seperti kita itu. Siapkan. Karena itu nanti yang akan ada di media sosial yang dibikin oleh panitia ya. Ya, siap. Betul itu. Terima kasih masukannya. Terus kemudian juga kalau media cetak, media lokal dan media yang ada di Pati juga pasti diundang. Insya Allah, kebetulan sendiri saya di jurnalis juga, artinya tetap tidak mungkin saya meninggalkan hal itu. Di beberapa poin-poin tetap akan kita gali secara luas. Misalkan seperti di puncaknya, misalkan di Festival Ketoprak atau di parade, itu pasti akan menjadi gong yang perlu kita sebarluaskan secara maksimal seperti itu. Tentang RRI itu dilibatkan nggak ya? Kita punya, kalau di Pati ada beberapa radio, Bu. Termasuk kalau RRI itu ada di, ada teman di Radio Pati yang memiliki jaringan ke situ. Atau kalau saya malah justru tertariknya misalkan kita menghubungi Antara. Ada jangkauan Antara kan justru lebih luas karena secara nasional dan bisa diakses media cetak maupun online.
biasanya akan dikonsumsi seperti itu. Soalnya begini, sebenarnya kan Pati ini kan juga yang paling difokuskan kan sebenarnya peningkatan kapasitasnya ya. Betul. Nah, peningkatan kapasitas tuh biasanya tidak terlalu diminati oleh media-media lokal seperti itu ya. Nah, itu tergantung kalau itu. Tergantung ya? Ya, artinya tergantung pola komunikasi kita. Ketika kita bisa mengemas sebuah kegiatan itu menjadi unik dan menarik, saya yakin mereka pun juga akan tertarik. Apalagi Pati sudah dikenal sebagai kota budaya seperti itu. Baik. Sebenarnya semoga saja yang pelatihan proses itu juga bisa diliput gitu loh, Mas. Oh, kalau itu iya Bu, siap itu, kita pasti siapkan. Baik, terima kasih. Ya, aku pikir semuanya kayaknya udah siap ya Mas Gede ya. Maksudnya sampai komunikasi juga udah siap. Sudah Mbak, sudah. Kalau Pati ini udah tinggal jalan saya kira. Tinggal nunggu dananya. Betul itu. Iya, RAB-nya juga dong. RAB-nya sudah siap. Kalau setelah kegiatan ini nanti saya share RAB-nya. Saya share ke Mbak Ade, Mbak Anu, dan Pak Dede. Setelah kegiatan saya share RAB-nya. Nanti dikoreksi. Nah, itu tuh kapan ya APBD harus memasukkan ke APBD itu loh, Pak? Kalau ke APBD kan saat ini kami sudah proses pembahasan APBD. Jadi kami hanya APBD itu mengembalikan anggaran tahun 2020 yang tertunda untuk kami laksanakan, dan saat ini sudah ada. Artinya untuk RAB rinciannya sudah kami coba susun secara global. Nanti masih mengacu pada RAB tahun yang lalu. Nanti coba kami share ke Mbak Ade, Mbak Ante, sama Pak Dede untuk dikoreksi sehingga kami bisa menyesuaikan dengan tambahan-tambahan kegiatan atau item-item kegiatan yang sudah kita diskusikan dari sesi 1 sampai sesi 4 ini. Saya kira itu. Oke, baik Pak Parianto, terima kasih. Mbak Anti, halo Mbak Anti. Tadi Mbak Anti kayaknya sempat keluar ya dari Zoom meeting. Tadi ada yang ingin disampaikan, silahkan Mbak Anti. Halo Mbak Anti. Mbak Anti. Mbak Anti. Oke. Mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan lagi sambil saya menunggu Mbak Anti juga. Kita tunggu Mbak Anti. Tadi kebetulan Mbak Anti ingin menyampaikan sesuatu, cuma ketika dipanggil tadi kayaknya Mbak Anti keluar dan ini baru masuk lagi, baru bisa bergabung lagi. Silahkan mungkin. Oke, dari saya Bu boleh menanggapi sedikit. Iya, Mas, silakan Mas Sodik, silakan. Ya, tadi pembahasan tadi cukup luar biasa, khususnya bagi Kabupaten Pati, di mana telah mempersiapkan diri untuk bisa menyelenggarakan festival ketoprak. Nah, di sini memang tentu ada hal-hal yang tidak sederhana ya, jadi perlu penanganan secara komprehensif. Nah, yang saya maksudkan begini, kalau misalnya nanti kita akan mengadakan satu seminar ataupun lokakarya, itu yang jelas sasarannya yang langsung kepada ketoprak di lapangan itu adalah komunitas seni itu sendiri dan juga sutradara-sutradara semua grup-grup ketoprak yang ada di Pati. Sehingga apa yang menjadi nilai tambah yang diberikan dalam seminar atau lokakarya itu langsung masuk ya, langsung mungkin bisa dipraktekkan ketika grup-grup ketoprak itu mendapat job atau tanggapan. Saya kira begitu. Nah, kemudian memang untuk cerita-cerita ketoprak ini kan memang seperti yang disampaikan Pak Bagio tadi beda dengan wayang kulit
kulit ya, karena wayang kulit itu kan ada epos Ramayana dan Mahabharata, jadi baku sekali, semua tokoh-tokohnya itu baku. Jadi warna suaranya baku, kemudian karakternya baku. Tapi dalam ketoprak memang versi ya yang ada itu. Cerita-cerita ini versi. Jadi satu dalang dengan dalang yang lain atau sutradara satu dengan yang lain ini kan beda gitu. Jadi memang agak beda ya dengan pembukuan atau membakukan cerita di wayang. Nah, jadi ini juga perlu dipahami untuk bagian pengelolaan pengetahuan tentunya. Yaitu saya kira tanggapan dari saya ya semuanya dari Pati cukup siap memang untuk mengeksekusi program kita ini. Ya, terima kasih. Demikian tanggapan dari saya. Baik, terima kasih. Ini tadi Mbak Anti menyampaikan katanya sedang berusaha untuk masuk lagi karena memang internetnya sedang trouble. Mungkin ada yang ingin menyampaikan lagi dari Pati dulu, nanti biar sambil kita menunggu narasumber kita masuk lagi. Kayaknya tadi Mbak Anti mau menyampaikan sesuatu soalnya. Silakan. Ya, silakan. Tadi mungkin ada yang ingin menyampaikan. Atau Mbak Ade, Pak Dede, silakan. Dari saya cukup, Pak Egar. Iya, oke, siap. Dari Mbak Ade, bagaimana? Dari yang lain, dari teman-teman Kabupaten Pati, silakan. Saya kira cukup. Oke, baik. Dari Pak Paryanto juga sudah mencukupkan. Dari mungkin dari direktur festivalnya, jika ingin ada yang disampaikan dulu sebelum kita mengakhiri nih diskusi kita yang sangat produktif sekali pada hari ini. Silakan, Mas Agus, Mas Atta. Ya, sedikit saja mungkin Pak, bahwa memang sebenarnya proses dari teman-teman ini hingga akhirnya konsep atau mungkin juga yang kami sampaikan hari ini bisa terbilang cukup lengkap memang karena prosesnya cukup sudah kita jalankan beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi sebenarnya. Jadi sudah sempat ada pembahasan dan kemudian teman-teman sangat antusias sekali untuk bagaimana nanti agar konsep kerja atau mungkin konsep ini bisa segera berjalan gitu. Dan ada kemarin sempat tertunda dan kemudian tahun ini dibahas lagi. Teman-teman saya lihat cukup sangat antusias lagi untuk nanti menggodok lebih dalam lagi dan ini sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak Dede, kita akan segera untuk melakukan rapat-rapat, kemudian juga antar dari teman-teman di masing-masing direktur nanti akan kita bisa bertemu secara langsung dan nanti akan menyampaikan konsep yang lebih terperinci lagi. Itu sedikit tambahan dari kami. Baik, terima kasih Mas Atta. Mbak Anti sudah masuk, silakan Mbak Anti tadi mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Iya, terima kasih Mbak Egar. Maaf tadi saya internet saya agak trouble. Saya sebenarnya tadi ingin sharing pengalaman tentang MyStoTalk tadi. Jadi waktu 2018 itu kebetulan saya mendampingi untuk daerah Belu ya, di mana di sana juga dilakukan itu yang namanya MyStoTalk dengan menghadirkan maestro-maestro tari likurai dari 4 kesukuan yang ada di sana. Dan itu menjadi sangat menarik diskusinya dan memang itu memang maestro ya, jadi mereka sudah sepuh-sepuh, kemudian ada semacam host atau moderator yang akan bertanya kepada mereka dan kemudian nantinya ada yang mencatat semacam notulensi
informasi gitu. Nah, pengetahuan-pengetahuan tersebut kemudian disimpan di dalam sebuah naskah gitu ya, dan itu pada akhirnya MyStoryTalk itu kawan-kawan tim kerja di sana itu mendeklarasikan semacam institut. Jadi mereka mendeklarasikan Likura Institute. Nah, sehingga pengetahuan-pengetahuan yang didapat dari seminar dalam MyStoryTalk tersebut itu bisa disimpan di dalam Likura Institute itu gitu. Jadi semacam lembaga di sana. Nah, saya pikir ini akan menjadi sangat menarik. Siapa tahu 2-3 tahun mendatang di Pati bisa ada semacam ketoprak institut atau apapun lah gitu, atau ketoprak center gitu, sehingga nanti orang atau masyarakat yang ingin tahu atau ingin mendalami tentang pengetahuan di dalam ketoprak itu bisa datang ke ketoprak center ataupun institut ketoprak yang ada di Pati itu sendiri. Seperti itu Mbak Egar dan kawan-kawan. Ya, saya share aja. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Mbak Anti. Ya, dari Mbak Anti ini sudah disampaikan, mungkin ini bisa jadi masukan juga buat teman-teman di Kabupaten Pati. Untuk dari teman-teman Kabupaten Pati sendiri, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Tadi Pak Parianto sudah cukup, kemudian Mas Atta sudah menyampaikan. Dari ketiga narasumber kita gimana? Tadi Pak Dede sudah cukup, Mbak Ade, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Saya pikir cukup ya, karena Pati sendiri memang progresnya sangat baik gitu menurut saya gitu. Jadi outputnya mantap dari lokakarya pertama sampai dengan keempat. Kita tepuk tangan dulu ya. dong buat teman-teman di Kabupaten Pati. Luar Selamat biasa ya. Untuk ini Pak Parianto juga, ini tidak terlepas dari binaan dari Pak Parianto selaku dinas terkait yang ada di Kabupaten Pati. Kemudian juga tentunya berkat kerjasama dari teman-teman komunitas yang ada di Kabupaten Pati juga, sehingga apa yang menjadi capaian kita selama Lokakarya ini bisa terwujud. Ini bisa kita katakan berhasil, ya seperti yang dikatakan oleh ketiga narasumber kita, ini menjadi capaian yang luar biasa karena sejak dari awal sampai dengan pertemuan terakhir kita ini, pertemuan keempat, ini memang progresnya sangat luar biasa. Saya sendiri beberapa kali mendampingi teman-teman di Kabupaten Pati juga merasa memang dari awal baik itu dinasnya, kemudian dari teman-teman komunitas ini sangat solid sekali seperti itu. Ya, ini sebelum kita tutup Pak Parianto kayaknya raise hand, silakan Pak Parianto. Terima kasih. Mungkin sebagai closing statement dari kami mohon sekali lagi dukungan kepada teman-teman yang sudah tergabung dalam ya. Sekali lagi katakan tim kerja ini bukan harga mati, jadi itu hanya sebuah gambaran kasar yang kami sampaikan. Kemudian sekali lagi kami pada teman-teman yang belum masuk, kami tunggu pemikiran-pemikiran dan gagasannya dalam rangka mensukseskan kegiatan Indonesiana dengan tag judulnya Festival Ketoprak Pati Pesantenan 2021 nanti. Dan kepada teman-teman dan para narasumber, Bapak Ibu narasumber dan donatur, kami harap sumbangsihnya dalam rangka kegiatan ini. Jadi apalah artinya kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati tanpa dukungan dari teman-teman seniman, komunitas, budayaan serta rekan semuanya, juga dari pemerintah pusat dan narasumber. Kegiatan yang telah kita rencanakan sedemikian rapi, kalau tidak ada soliditas dari tim, saya yakin itu hanya sebuah rencana di atas kertas. Saya pikir yang penting adalah dukungan dan soliditas dari kawan-kawan semua. Dari saya itu mungkin ada tambahan dari Mbak Ade dalam rangka memberikan semangat kepada teman-teman kami dari Mbak Ade. Terima kasih. Salam sore dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dari Kabupaten Pati. Salam sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parianto. Silakan Mbak Ade. Ya, saya sangat, Pati ini luar biasa ya, dan saya pikir baik dinas
dan teman-teman komunitas, maka kami sangat mengapresiasi lah kerjasama yang dilakukan oleh Kabupaten Pati. Ya kita tunggu proposalnya, AB-nya gitu. Kalau bisa pada bulan awal Desember sampai awal Januari lah kita tunggu itu, gitu bisa langsung dikirimkan ke Pokja Indonesiana. Begitu dulu, saya mengucapkan sangat terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf jika ada salah kata. Dan kemudian saya mungkin Mbak Enggar kita foto bersama dulu ya nanti ya. Oke, boleh banget, boleh banget. Iya, ini keluarkan ininya, foto apa? Videonya semua, kita foto bersama ya. Ya, ini terbagi menjadi Mbak Ade ini kita perlu mungkin beberapa kali mengambil shoot karena ini terbagi menjadi dua bagian ini karena teman-teman Pati ini luar biasa. Banyak sekali jumlahnya yang ikut, ada 27 orang. Nah, ini kita harus 2 kali ambil shoot ya. Ambil shoot foto. Ya. Oke, baik. Nanti nyalakan video Dede. Nanti mati nih Mbak Ade. Oh iya, oke. Pak Dede. Ayo Pak Dede. Iya Mbak Egar, di tempat saya hujan deras, jangan. Oh. Oke, baik, kayaknya memang kondisi Indonesia sekarang sudah mulai memasuki musim hujan, jadi di beberapa lokasi sedang ada yang panas, ada yang hujan deras. Jadi apa ya, ini kalau misalkan sebagian ada yang gambarnya pakai gambar yang ada di Zoom meetingnya aja nih gitu ya. Ya, ini untuk semangat ya, kita kasih semangat buat teman-teman Pati. Baik, siap Mbak Ade. Oke, sudah ready semua. Ini kalau yang gincunya belum dipakai, silahkan dipakai dulu biar kelihatan oke di fotonya gitu ya. Bedak saya belum tak pakai loh. Kurang rata, dirata. Nah, itu bedaknya kurang rata, silakan diratakan dulu gitu kan. Ya, silakan. Oke, nah ini kayak Pak Sutomo nih, saya dari awal saya sudah memperhatikan beliau sudah sangat eye catching sekali gitu kan penampilannya gitu ya. Oke, baik. Oke, teman-teman semua sudah siap? Ya, siap. Siap. Baik, kalau gitu Mbak Yunia mungkin boleh dibantu juga nanti. Oke, 1, 2, 3. Oke. Yes. Once again katanya dari Mas Faiz nih mengasihkan arahan. 1 kali lagi. Ini untuk yang room 1 dulu ya. Nanti room 2-nya kita akan bergeser habis ini. 1, 2, 3. Sudah? Room kedua kita bergeser. Ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, Mas Faiz boleh? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Ini apakah ada yang ingin ditambahkan sebelum kita menutup perjumpaan kita pada siang hari menjelang sore ini? Kalau dari saya Mbak Egar, saya cuma mau menyampaikan apresiasi tinggi saya kepada teman-teman di Pati atas proses 4 kali Lokakarya. Saya kira Pati salah satu daerah peserta Lokakarya peningkatan kapasitas Indonesiana 2020 yang paling cepat langkah dan kemajuannya. Jadi saya ingin menyatakan apresiasi saya yang setinggi-tingginya kepada teman-teman di Pati. Sembari saya ingin memohon maaf seandainya dalam
saya menemani teman-teman di Lokal Karya ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan dari sekarang. Seperti tadi Mas Eko, Mas Bagio bilang, saya juga mohon maaf lahir batin dari sekarang. Terima kasih, Mbak Aga. Omongannya luar biasa sih, nakutin orang. Baik, Kak Sutomo, Pak Dede, terima kasih banyak. Silakan Mbak Ade, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu. Ya, kita masih ada WA ya, jadi masih bisa ngobrol dan melihat mengupdate progres-progres terbaru dari Pati. Dan saya masih janji untuk memberikan ya semacam kerangka pengelolaan pengetahuan ya untuk Mas Ragil. Begitu. Jadi WA ini juga menyambung kita. Ini bukan yang terakhir, tapi ini Lokal Karya terakhir, tapi bukan yang terakhir buat kita. Oke, baik. Mbak Ade, terima kasih sekali nih. Mbak Anti, mungkin silahkan sebelum menutup acara, ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman di Kabupaten Pati? Ya, kalau dari saya cuma satu kata aja, Mbak Egar, karena yang lain sudah disampaikan. Mantap Pati. Wis, mantap. Pakai jiwa nggak nih, Mbak? Ya, Mbak Anti. Mantap jiwa nggak nih, Mbak Anti? Mantap Pati. Oh, mantap Pati ya. Oke. Siap, Mbak Anti. Terima kasih banyak. Ini mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh ketiga narasumber kita menjadi penyemangat teman-teman di Kabupaten Pati. Dan tentunya saya juga selaku moderator dan mungkin beberapa kali mendampingi teman-teman Pati dalam berdiskusi, menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi teman-teman di Kabupaten Pati, baik dari dinas maupun komunitas. Ini sangat luar biasa sekali, sangat kompak, sangat luar biasa, dan tentunya saya bersama teman-teman yang pada hari ini maupun yang sebelum-sebelumnya bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon dibukakan pintu maaf apabila selama pelaksanaan diskusi ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin, walaupun belum Idul Fitri. Nusul gitu. Sama juga. Kesetrum ya. Jadi itu mungkin kita sambil biar nggak tegang ya Pak gitu. Mungkin seperti yang disampaikan juga oleh Mbak Ade bahwa ini memang pertemuan terakhir, tapi komunikasi kita dan silaturahmi kita tentunya bisa terus terjaga melalui WhatsApp group maupun mungkin bisa juga melalui WhatsApp secara pribadi seperti itu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu untuk seluruh teman-teman di Kabupaten Pati maupun para narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, dan tentunya untuk teman-teman tim teknis yang ada di Jakarta juga kami mengucapkan salam sehat selalu, dan mudah-mudahan kita bertatap muka secara langsung di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parianto, Pak Sutomo.